Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anul 'azim fi syahri Ramadhanil karim. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatul alamin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini memberikan kenikmatan iman Islam serta diberikan kenikmatan disampaikannya kita kepada bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita nanti-nantikan. Selawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan agar bisa mengoptimalkan segala aktivitas kita di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang dirasa kurang cukup atau kurang maksimal dalam beribadah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama meningkatkan di sisa-sisa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimal, optimal dalam melaksanakan seluruh aktivitas di bulan Ramadan. Memang seseorang itu masuk di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ridho. Tetapi ada juga orang yang memasuki Ramadan, di akhir Ramadan malah dinyatakan celaka, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis, pada suatu saat Rasulullah SAW datang kepada para sahabatnya lalu berkata, Ihdurul minbar, ihdurul minbar, ihdurul minbar. Ayo merapat kepada mimbar, ayo merapat kepada mimbar. Fahadharna, maka para sahabat waktu itu hadir di depan Rasulullah SAW, di bawah mimbarnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menaiki ke mimbar. Perlu diketahui bahwasannya mimbar Rasulullah SAW lebih tinggi daripada posisi makmum. Ada 3 tobakoh, ada 3 tingkatan atau 3 tangga. Pada tangga yang pertama Rasulullah SAW berkata amin. Lalu melangkah lagi ke tangga yang berikutnya berkata lagi amin. Dan melangkah lagi ke tangga berikutnya berkata amin. Saat itu para sahabat yang hadir di tengah-tengah Rasulullah SAW kepada kebingungan. Saat itu mereka bertanya-tanya apa maksud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan amin 3 kali ini. Kemudian sesampainya Rasulullah SAW di atas mimbar, falamma faragha, sampai di atas mimbar, nazala minal mimbar, kemudian turun kembali. Tidak seperti biasanya. Para sahabat mengetahui ketika Rasulullah SAW naik mimbar, maka dia akan memberikan tausiah atau mau'izatul hasanah. Apa itu tausiah? Yaitu nasihat-nasihat singkat. Sedangkan mau'izatul hasanah adalah nasihat yang panjang, penuturannya panjang. Setelah itu para sahabat akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'nal yauma minka syai'an lam takun nasma'uhu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini kami mendengar sebuah perkataan yang sebelumnya kami tidak pernah dengar sama sekali. Maka Rasulullah SAW menjawab, Inna Jibril alaihi salam aldoli faqala. Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku ketika aku datang menginjak tangga yang pertama dan berkata, Ba'uda man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Faqultu amin. Celakalah bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Maka Rasul pun mengucapkan amin. Bulan Ramadan datang dengan berbagai keistimewaan, dilipat gandakannya pahala, dibuka seluas-luasnya ampunan, dibuka seluas-luasnya rahmat. Tetapi jika seorang hamba masuk ke bulan Ramadan tidak memaksimalkannya, maka malaikat Jibril pun mendoakan kecelakaan baginya. Bagaimana tidak?
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui Rasulnya bahwasannya sesungguhnya di bulan Ramadan ini pada siang harinya ada sebuah amalan yang akan membuat kita semua diampuni dosanya. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, berharap, menginginkan dosanya diampuni, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Peluang amal soleh terbuka lebar. Allah berikan momen terbaik ketika di bulan Ramadan, sehingga jika ada orang yang melewatinya begitu saja, maka inilah orang-orang yang memang menyia-nyiakan kasih sayang Allah, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, sehingga orang tersebut didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma raqitu tsaniya qala, ketika menginjak tangga yang kedua, maka Jibril berkata, man dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Celakalah bagi seorang hamba yang disebutkan namamu wahai Muhammad, tetapi dia tidak bersolawat untukmu, maka aku pun berkata amin. Tentu saja bersolawat kepada Nabi adalah sesuatu hal yang penting bagi kita. Dan kita pun mengetahui bahwasannya jika kita sering bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan datang kepada kita memberikan syafaat di yaumul akhir kelak. Bukankah itu hal yang sangat kita inginkan? Siapa yang tidak mau ketika di saat kita butuh syafaat, butuh pertolongan, datang Rasulullah SAW untuk menolong kita? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-bakhilu man dzukirtu indahu tsumma lam yusalli alai. Termasuk orang yang bakhil, orang yang ketika mendengar namaku dia tidak bersalawat untukku. Orang-orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah SAW itu disebutkan termasuk juga orang-orang yang bakhil. Kemudian falamma raqitu salisa qala, ketika menginjak tangga yang ketiga, maka Jibril berkata, ba'uda man adraka walidayhi kibar indahu au ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Azunnuhu qala faqultu amin. Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya masih hidup, tetapi orang tua yang masih hidup itu tidak dijadikannya jalan untuk masuk ke surga, maka Rasul pun berkata amin. Orang-orang yang menyia-nyiakan bakti kepada orang tuanya sebagai jalan menuju jannah, maka Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril yang melaknat orang tersebut. Mesti kita ketahui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwasannya al-walidu awsatul abwabil jannah. Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Ketika ada orang tua yang masih hidup, gunakan sebaik-baiknya bakti kita untuk mereka. Dikarenakan orang tua adalah salah satu pintu surga yang terbuka lebar yang paling dekat dengan kita. Jika kita mendapatkan ridho dari orang tua, insya Allah itu juga kita juga akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita dapati orang tua kita masih hidup dan kita malah mendapatkan murkanya orang tua, tentu saja itu akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berat doa yang diucapkan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang memasuki di bulan Ramadan dan ia keluar tetapi tidak diampuni dosanya. Yang kedua, yaitu orang yang enggan bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika diucapkan nama Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kecelakaan bagi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, tetapi ia tidak mau berbakti, malah mendurhakai orang tuanya. Ini adalah 3 kesempatan yang akan datang kepada kita, yang harus kita optimalkan. Kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari Ramadan ini,
Dari madrasah Ramadan ini kita menjadi lulusan-lulusan Ramadan yang bertakwa. Dan jika kita dapati orang tua kita masih ada, maka berbaktilah, karena itu salah satu jalan menuju jannah. Kemudian jangan lupa bersolawat setiap hari kepada Rasulullah SAW dan berharap kita mendapatkan syafaat di yaumul akhirat dari Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.